Baikuni, Baikuni, yang juga dikenal dengan nama Babe, merupakan pelaku pembunuhan berantai yang menjadikan anak laki-laki sebagai target utamanya. Untuk mendekati korban, ia sering menawarkan makanan, uang, maupun tempat tinggal. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan, korban kemudian menjadi sasaran kejahatannya. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibuang di lokasi yang sulit ditemukan. Aksi kriminalnya diduga berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Kasus ini mulai terbongkar setelah seorang anak dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Penyelidikan yang dilakukan aparat akhirnya mengarah kepada Baikuni dan membuka fakta bahwa kasus tersebut bukanlah kejadian tunggal. Setelah ditangkap, Baikuni mengaku telah membunuh sejumlah anak sejak awal dekade 1990-an. Pada awal proses hukum, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, dalam tahap hukum berikutnya, hukumannya diperberat menjadi hukuman mati. Kasus ini menjadi salah satu kejahatan terhadap anak yang paling mengguncang masyarakat Indonesia. Ahmad Suraji, yang dikenal luas dengan julukan Dukun AS, merupakan salah satu berantai paling terkenal di Indonesia. Ia menjalankan aksinya di Sumatera Utara selama lebih dari 10 tahun, mulai pertengahan 1980-an hingga tahun 1997. Sebagai seorang dukun yang dipercaya sebagian masyarakat, Suraji memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk menarik perempuan yang datang meminta bantuan menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Dengan dalih menjalankan ritual tertentu, korban dibawa ke lokasi yang telah ditentukan dan kemudian dibunuh. Kasus ini mulai terungkap setelah ditemukan jasad seorang perempuan di wilayah yang berkaitan dengan aktivitas Suraji. Penyidikan yang berkembang kemudian mengungkap bahwa jumlah korbannya jauh lebih besar dari perkiraan awal. Pada akhirnya, Suraji mengakui telah membunuh puluhan perempuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya pada tahun 1998. Setelah menjalani masa tahanan selama beberapa tahun, hukuman tersebut dieksekusi pada tahun 2008. Hingga saat ini, Ahmad Suraji masih dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai dengan jumlah korban terbanyak dalam sejarah kriminal Indonesia. Astini Sumiase. Astini Sumiase adalah seorang ibu rumah tangga asal Surabaya yang terlibat dalam kasus pembunuhan berantai pada awal tahun 1990-an. Di balik kehidupan sehari-harinya yang tampak biasa, ia menyimpan konflik berkepanjangan dengan beberapa tetangga terkait persoalan utang piutang. Pada tahun 1992, Astini membunuh 3 orang tetangganya. Setelah itu, tubuh para korban dipotong menjadi beberapa bagian dan dibuang ke berbagai lokasi di Surabaya dengan tujuan menyulitkan proses identifikasi oleh pihak berwenang. Peristiwa ini mengejutkan masyarakat karena pelakunya adalah seorang perempuan yang selama ini dikenal sebagai ibu rumah tangga biasa. Setelah penyelidikan dilakukan, polisi berhasil mengumpulkan bukti yang mengarah kepada Astini. Ia kemudian ditangkap dan mengakui seluruh perbuatannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Hukuman tersebut akhirnya dilaksanakan pada 20 Maret 2005. Kasus Astini masih dikenang sebagai salah satu pembunuhan berantai paling mengerikan yang pernah dilakukan oleh seorang perempuan di Indonesia. Slamet Tohari, yang lebih dikenal dengan nama Mbah Slamet, merupakan pelaku pembunuhan berantai yang kasusnya terungkap di Banjarnegara pada tahun 2023. Ia menggunakan identitasnya sebagai dukun spiritual yang mengaku mampu menggandakan uang untuk menarik korban. Banyak korban datang dengan harapan memperoleh keuntungan finansial. Setelah menerima uang dari para korban, Slamet tidak memenuhi janji yang diberikan. Ketika korban mulai menuntut pengembalian dana mereka, ia memilih membunuh mereka untuk menutupi tindakannya. Jasad para korban kemudian dikuburkan di sekitar rumah dan lahan miliknya. Pada awal penyelidikan, hanya beberapa jenazah yang ditemukan. Namun, jumlah tersebut terus bertambah seiring penggalian dan investigasi lebih lanjut. Penyidikan akhirnya memastikan terdapat 12 korban. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena berlangsung selama bertahun-tahun dengan pola yang relatif sama. Pada Januari 2024, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Slamet atas rangkaian kejahatan yang dilakukannya. Rian Jombang, Ferry Idam Heniansyah, yang lebih dikenal sebagai Rian Jombang, merupakan salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah kriminal Indonesia. Ia melakukan serangkaian pembunuhan pada rentang waktu 2007 hingga 2008 dengan total 11 korban.
Kasus ini mulai menjadi perhatian setelah ditemukan potongan tubuh manusia di sejumlah lokasi berbeda. Polisi kemudian melakukan penyelidikan intensif yang akhirnya mengarah kepada Rian sebagai pelaku utama. Setelah ditangkap, ia mengakui keterlibatannya dalam berbagai pembunuhan. Selain itu, aparat juga menemukan beberapa jasad korban yang dikuburkan di sekitar rumah keluarganya di Jombang, Jawa Timur. Sebelum kasusnya terungkap, Rian dikenal di lingkungan sekitarnya sebagai sosok religius dan pernah mengajar mengaji. Fakta tersebut membuat banyak orang terkejut ketika identitasnya sebagai pelaku terungkap. Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman mati kepada Rian pada tahun 2009 atas rangkaian pembunuhan yang telah dilakukannya. Rio Martil, Antonius Alex Bulo yang dikenal dengan julukan Rio Martil, merupakan pelaku pembunuhan berantai yang beraksi pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Julukan tersebut berasal dari kebiasaannya menggunakan martil sebagai alat utama dalam menjalankan kejahatannya. Modus yang sering digunakannya adalah menyewa kendaraan dari usaha rental mobil. Setelah memperoleh akses kepada pemilik kendaraan, ia korban dan membawa kabur mobil tersebut untuk dijual atau dimanfaatkan demi keuntungan pribadi. Aksi serupa dilakukan berulang kali di sejumlah kota di Indonesia. Rangkaian kejahatan itu akhirnya terhenti setelah seorang pengacara di sebuah hotel di Purwokerto. Saat berusaha melarikan diri, ia berhasil ditangkap oleh aparat. Penangkapan tersebut memungkinkan polisi mengungkap berbagai kasus lain yang berkaitan dengannya. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman mati. Hukuman tersebut dilaksanakan pada tahun 2008. Wawon CS. Kasus Wawon CS menjadi salah satu perkara kriminal yang paling menyita perhatian publik Indonesia pada tahun 2023. Kelompok ini dipimpin oleh Wawon Erawan bersama dua rekannya, Solihin dan Dede Syahudin. Mereka menjalankan penipuan dengan kedok kemampuan supranatural untuk menggandakan uang. Para korban, termasuk sejumlah pekerja migran Indonesia, tergoda menyerahkan uang dalam jumlah besar dengan harapan memperoleh keuntungan berlipat. Ketika korban mulai menuntut hasil yang dijanjikan, para pelaku memilih menghilangkan mereka demi menutupi aksi penipuan yang telah dilakukan. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa korban dengan berbagai cara, termasuk melalui peracunan dan metode lainnya. Jumlah korban yang teridentifikasi terus bertambah seiring perkembangan kasus. Salah satu fakta yang paling mengejutkan adalah adanya anggota keluarga pelaku sendiri yang ikut menjadi korban. Pada akhir tahun 2023, para pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana yang mereka lakukan. Siswanto atau Robot Gedek, Siswanto yang lebih dikenal dengan julukan Robot Gedek, merupakan salah satu pelaku pembunuhan berantai paling terkenal dalam sejarah kriminal Indonesia. Kejahatannya berlangsung antara tahun 1994 hingga 1996 dengan jumlah korban mencapai 12 anak laki-laki. Ia menjadikan anak-anak sebagai target utama dan melakukan tindakan kekerasan yang sangat brutal terhadap para korbannya. Tingkat kekejaman yang ditunjukkan dalam kasus ini membuatnya mendapat perhatian luas dari masyarakat maupun media nasional. Setelah penyelidikan yang panjang dan intensif, Siswanto berhasil ditangkap pada tahun 1996. Proses hukum kemudian berjalan dan pengadilan menjatuhkan hukuman mati atas rangkaian pembunuhan yang dilakukannya. Namun, sebelum hukuman tersebut dapat dilaksanakan, Siswanto meninggal dunia akibat serangan jantung di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan pada tahun 2007. Kasus Robot Gedek tetap dikenang sebagai salah satu catatan kriminal paling kelam di Indonesia karena banyaknya korban serta usia para korban yang masih sangat muda.